Dari banyak pertanyaan ini, monggo dari Pak Wahyudi, warga Kelurahan Gading Kasri, untuk menjelaskan bagaimana yang mau ditanyakan kepada Pak PJ. Nanti insya Allah akan ada arahan dari Pak PJ Wali Kota. Monggo Pak Wahyudi, warga Kelurahan Gading Kasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak PJ, apa dokumen saya sertakan dulu ke Sabun. Poin-poin yang akan saya tanyakan langsung saja, Nji. Bapak langsung ditanyakan saja. Pertama di wilayah RW 3 dulu, itu di Jalan Jombang Raya, tepatnya di depannya Gang 1. Itu ada jalan berlubang dan tadi pagi saya bersama dengan Sarkras itu tadi ditutup dengan tanah. Itu dalam, Pak. Sementara akses lalu lintas di situ padat. Jadi untuk daripada berbahaya sama masyarakat ditutup. Di depan rumahnya. Betul, Pak. Betul. Di depan rumahnya betul. Makanya dia minta prioritas, Pak. Kita disampaikan ya. Nggih. Ini saya sebetulnya kong kali kong ini Bapak. Itu selanjutnya di gorong-gorong menuju ke makam Klasman. Itu di situ saluran yang dari Sumbersari. Itu kan ada lintas memotong jalan Bendungan Sutami. Itu ambles, Pak. Ambles. Jadi kalau itu diterus sementara, kita waktu mau mengajukan itu kita rancu. Ini dulu sebelum saya di LPMK itu pernah jembatan itu karena kita terbentur dana, kita inisiatif dengan warga karena itu berada di bawah kita dongkrak. Jadi tetap jembatan itu tetap naik ke atas, kemudian bawahnya kita tambahin paving, kita semen. Tapi dalam perjalanan paving gorong-gorong yang ada dari lintas itu tadi ambles sekarang. Jadi itu kalau diteruskan ya akhirnya berbahaya. Itu kemudian masuk ke wilayah RW 4 di wilayah Kawi Atas, tepatnya di depan Rans Market Kelurahan Gading Kasri. Itu tutup salurannya sudah jebol di kiri kanannya. Sepertinya itu ranahnya PU, Pak. Itu kemudian tetap di wilayah RW 4 juga tutup saluran drainase yang ada di Pulau Sari, Jalan Pulau Sari depan Jalan Telemoyo. Di wilayah RW 4 juga Kelurahan Gading Kasri itu gorong-gorong yang ada di situ kiri kanannya sudah jebol, jadi penutupnya nampak, jadi dalam. Itu berbahaya di pertigaan itu. Selanjutnya lagi di wilayah ini dominannya sepertinya di RW 4, Pak. Di RW 4 wilayah Gading Kasri. Tutup saluran yang ada di Taman Slamet di samping kanan Rumah Sakit Puri. Itu gorong-gorongnya tutup salurannya juga di sampingnya itu dikasih batu besar. Tapi tadi pagi saya ninjau ke sana, itu batunya diganti judulnya dengan pohon, ranting-ranting pohon. Jadi untuk pengamanan lalu lintas di situ. Di RW 4 lagi, di Jalan Pulau Sari, di depan Telemoyo itu juga ada ya gorong-gorong juga. Jadi ini topiknya hanya tutup saluran untuk gorong-gorong di wilayah Pulau Sari depan Jalan Pandan. Selanjutnya untuk kabel yang ada di Jalan Pulau Sari pertigaan, itu kita nggak tahu punya provider apa, tapi kabelnya mengganggu di akses Telkom itu, apa bahasa Inggrisnya itu ngeruwel di situ. Jadi di situ itu sepertinya tidak cantik, jadi dan juga berbahaya. Kita mohon nanti kebijakan dari Pak PJ bagaimana. Dan terakhir ini ada
Balai RW 3. Balai RW 3 yang ada di Jalan Jombang Raya. Itu kita mau membangun untuk renovasi, kita terbentur dengan masalah suratnya, Pak. Balai RW itu miliknya kota atau milik dana hibah dari masyarakat? Kita belum tahu. Jadi kita mau mengadakan renovasi di situ masih rancu. Mohon petunjuk dari Pak BJ. Dari kami selaku LPMK Gading Kasri cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Idina Sotol Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak langsung dijawab sama Kepala DPU PRPKP ya Bapak ya. Gimana Bapak? Nggih. Monggo Mas Dandung. Pak Kepala DPU PRPKP. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Malang, yang kami hormati Ibu-ibu asisten, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, yang kami hormati Pak Camat, teman-teman Lurah, dan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Ibu tokoh masyarakat, warga masyarakat di wilayah Kecamatan Kojen, khususnya di Kelurahan Ororo Dowo. Ini pertanyaan bonus Bu ya. Pertanyaan bonus di luar yang sudah tersampaikan. Ini yang kurang, jadi yang kurang ini Bu Asisten atau dari Pak Lurah Pak? Kurang melihat adanya fenomena. Atau Pak Camat? Karena biasanya Pak Camat itu untuk wilayah kecamatan, Pak Camat Klojen ya, khususnya untuk wilayah kecamatan Klojen itu sering menyampaikan kepada kami terkait dengan informasi-informasi terjadinya infrastruktur yang kurang bagus. Cuma mungkin ini terlewatkan Pak Camat ya. Oh, belum tercover. Pertama terkait dengan jalan berlubang di Jalan Jombang, bukan karena lokasinya berdekatan dengan dalamnya Bu Asisten, tapi insya Allah dalam 2-3 hari ini akan kita atasi. Kebetulan 1-2 hari ini teman-teman tim jalan dari DPU PRPKP sedang melakukan penanganan jalan berlubang di kawasan di seputaran Kecamatan Klojen. Jadi mulai dari nanti rencananya itu malam ini mungkin di Jalan Monsinyur Sugio Pranoto, kemudian Jalan Hasyim Asyari dan beberapa lokasi lain, sehingga mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini untuk jalan berlubang Jalan Jombang bisa segera kita lakukan penanganan. Kemudian terkait dengan tutup gorong-gorong yang jebol pada beberapa lokasi, paling lambat besok teman-teman dari tim drainase akan melakukan peninjauan Bapak. Akan kita lihat, hanya saja kita juga mohon izin titip kalau nanti sudah kita perbaiki bersama, mari kita jaga bersama, karena saya melihat saya sendiri juga cukup sering juga, apalagi kalau pas Mas mencari bebek prasojo di Pulau Sari Pak ya di sana. Jadi mohonlah nanti kita bersama-sama menjaga jangan sampai drainase ini yang sudah kita tutup kita jadikan pancian roda mobil untuk parkir. Jadi mohon nanti pada teman-teman yang melakukan parkir di sana untuk diingatkan juga, tapi segera kami besok, paling lambat besok akan kami lakukan peninjauan di lapangan Bapak. Mudah-mudahan bisa segera kita lakukan penanganan di sana. Termasuk juga tutup-tutup saluran nanti akan kami cek. Kalau memang perlu penanganan akan kami lakukan penanganan dengan penggantian. Kalau cuma perlu kita lakukan pembenahan, hanya akan kita lakukan pembenahan sehingga tidak membahayakan masyarakat yang melintasi di sana. Terkait dengan kabel sama juga akan kami cek, akan kami lacak Bapak. Pemilik kabelnya nanti mungkin dari provider mana, dan kami akan koordinasikan untuk melakukan pembenahan terhadap kabel yang ada di sana. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya berkenan Pak Subekan, monggo.
Yang gorong-gorong arah makam Klaseman. Oke. Nggih. Gorong-gorong arah makam Klaseman juga kami akan cek, Pak. Akan kami cek nanti, kemudian kita juga lihat nanti kewenangannya ada di mana, karena juga beberapa yang disampaikan kita harus memilahkan. Kalau itu memang drainase kota, segera kita lakukan penanganan. Kalau itu memang saluran irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, kita juga akan koordinasikan lebih lanjut untuk mendapatkan solusi di dalam penanganannya. Cuma mungkin juga kita lihat Pak PJ sendiri juga sudah perso di seputaran Klaseman itu fungsinya memang sudah semakin mengencil. Kembali lagi terkait dengan drainase, gorong-gorong maupun saluran irigasi ini kiranya perlu partisipasi masyarakat di dalam memperlakukan fasilitas yang sudah ada. Demikian, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Kepala DPU PRPKP. Monggo Bapak Kepala BKAD terkait aset. Nggih. Mohon izin Pak Pj Wali Kota. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bu Asisten dan juga seluruh hadirin sekalian, menanggapi apa yang disampaikan Ketua LPMK Gading Kasri Pak nggih, Pak Wahyudi, terkait dengan status Balai RW 03 yang terletak di Jalan Jombang dekat Bu Asisten. Tahu nggak Balai RW-nya Bu Asisten? Oh tahu. Pernah masuk nggak? Oh pernah. Oh siap. Sudah. Ini requestnya banyak Bu Asisten ini. Untuk status Balai RW 3 yang terletak di Jalan Jombang, ini sementara ini akan kita telusuri sejarahnya, itu baik dari apakah itu dulu itu swadaya masyarakat atau memang asalnya itu secara riwayat itu asetnya pemerintah kota. Sehingga akan kita cek data dan lokasi, nanti kalau memang ini sudah tahu statusnya, silahkan nanti barangkali Pak Lurah ya, Pak Lurah atau mungkin juga Pak RW sendiri bisa menyampaikan surat permohonan terkait dengan status tanah Balai RW 3. Sehingga kalau memang sudah jelas, ada beberapa mohon izin Pak Wali yang minta penjelasan ke BKAD terkait dengan status Balai RW. Ada di Bunulrejo itu ada beberapa tempat, kemudian juga ada di Kecamatan Sukun juga ada, di Lowaro pun juga ada. Nah kebetulan ini yang di Gading Kasri, ini di RW 3 Jalan Jombang. Mudah-mudahan yang lainnya tidak seperti ini. Jadi statusnya sudah jelas. Karena memang untuk pemeliharaan dan sebagainya statusnya harus jelas ini. Kemudian yang kedua, walaupun mungkin tadi lupa ya Pak Ketua LPMK, Pak Wahyudi, terkait dengan status objek yang terletak di Jalan Simpang Surabaya, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen. Ini adalah aset pemerintah Kota Malang, yang di sana sudah ada pemegang IP-nya. Jadi izin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh pemerintah Kota Malang, insya Allah di sana dipakai untuk fasilitas lapangan bulu tangkis Bapak. Jadi nanti IP-nya ya tentunya mohon nanti Pak Lurah atau siapapun atau Pak RW di sana atau LPMK mengingatkan. Jadi mengingatkan apabila IP-nya sudah habis, ini untuk segera diurus perpanjangannya. Sehingga di belakang hari tidak terjadi ada masalah tertentu. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Subhan. Berikutnya Bapak, pertanyaan kedua Bapak Andra Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang Ibu. Saya memang mewakili dari Bapak Andra. Saya sebagai anggota LPMK. Pak Andra kebetulan ada kesibukan lain. Baiklah. Tanpa mengurangi rasa hormatnya, tanpa menyebutkan satu persatu yang hadir di sini, mohon maaf. Satu yang saya sampaikan ya, tidak kalah pentingnya dengan persoalan yang tadi yang sudah disampaikan, tetapi dengan catatan saya tidak menggunakan ordal ya, orang dalam.
Kalau tadi Gading Kasri kan ada orang dalam. Ini maaf Bu, karena tadi diawali sejak Pak Camat itu, Pak Lurah, termasuk Pak PJ juga tadi ada sedikit humor tapi serius. Ya, baiklah. Saya menyampaikan persoalan yang tidak kalah pentingnya, yaitu persoalan pendidikan di wilayah kami, yaitu mengenai PAUD. Bagaimanapun PAUD ini sama halnya dengan kita di sini yang jadi pejabat, basicnya semua dari pendidikan. Saya akan menyampaikan fakta. Ya. Ini ada 2 PAUD di wilayah kami ini. Yang satu itu sudah ada legalitas, yaitu di RW 8. Ya. Ini yang saya sampaikan, ini adalah persoalan di RW 6 dengan nama PAUD Melati. Betul Pak Lurah, Melati. Maaf saya biasa nyanyi nggak enak kalau nggak dipegang Bu. Iya nanti. PAUD di daerah RW 6 kami ini sudah punya gedung, juga punya murid, juga ada tenaga pengajar. Secara de facto, real kami itu ada. Namun yang kami inginkan di sini adalah hak persamaan dengan PAUD yang ada di RW 8. Di sana sudah secara hukum legalitasnya ada. Yang kami inginkan ya di RW 8, di RW 6 ini kami menginginkan legalitas. Kami tidak hanya bercerita tapi kami punya fakta. Walaupun ini tulisan tangan tapi punya data pendukung. Maaf, saya sampaikan. Nama PAUD-nya itu adalah PAUD Melati, berkedudukan di RW 06 Kelurahan Oro-Orodowo. 1, berdiri pada tanggal 21 Januari 2013. Kemudian yang kedua, awal berdiri jumlah siswa itu sebanyak 20 siswa. Yang lulus ke jenjang TK itu ada 4 anak. Ini jauh karena memang kita tidak difasilitasi ya, entah apa penyebabnya ini. Ketiga, saat ini tahun ajaran 2023 sampai dengan 2024 jumlah siswa 19 anak yang akan lulus ke TK 4 anak. Kemudian yang keempat yaitu infak dan sodako, setiap anak yang hadir datang ke sekolah ini Rp2.000. Kemudian yang kelima, pembelajaran itu 2 kali seminggu, yaitu pada hari Rabu dan hari Sabtu, jam 8 sampai dengan jam 10. Rencananya tahun ajaran baru jam pelajaran ditambah 1 hari menjadi 3 kali dalam 1 minggu. Kemudian yang keenam, masalah guru, tenaga pengajar, terdiri 5 orang pengajar, 1 kepala sekolah, 3 sarjana, 2 SMA. Dari data-data de facto itu, kami menginginkan khususnya kepada pejabat Kota Malang, ya alhamdulillah pada hari ini dihadiri oleh Bapak PJ, kami menginginkan legalitas dari sekolah ini tanpa membebani masyarakat, tetapi kami ingin dukungan daripada pemerintah Kota Malang. Itu yang saya sampaikan. Mohon dengan hormat Pak, pada hari ini juga siang hari ini kami mohon eksekusinya Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bambang. Memang komunikasi ngombe itu harus gini ya Bapak ya. Satset gitu langsung. Monggo Pak Suwarjana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini menurut Pak Camat sudah ada surat berkali-kali tapi belum ada tanggapannya.
Monggo. Nggih. Izin Pak PJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAUD Melati ya. Melati karena berduri lah. Oh mawar. Melati merambat. Nggih, nyun sewu. Nggih, ketentuan mendirikan PAUD itu semua sudah diatur. Nyun sewu Bapak izin ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, PAUD terdiri dari PAUD formal dan PAUD non formal. PAUD formal yaitu TK, PAUD non formal yaitu SPS, pos PAUD, sekolah minggu, sekolah Jumat, KB, kelompok bermain, TPA, tempat penitipan anak. Nyun sewu kaitannya dengan pendirian atau izin pendirian, pada prinsipnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan pendirian PAUD baru oleh masyarakat sesuai dengan Permendikbud 84 tahun 2014 yang dapat secara perorangan maupun yayasan. Ya. Hanya jika tidak di bawah naungan yayasan, maka pendidik tidak berhak memperoleh insentif dari dana APBN. Ini pesanannya BKAD ini. Proses pemberian izin dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu permohonan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Monggo melalui email paud.pnf99@gmail.com dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya setelah dilakukan visitasi dan sesuai akan terbit rekom sebagai salah satu dokumen yang harus diupload di perizinan online di Senaker DPM PTSP. Tahap 2 adalah pengajuan secara online tersebut. Kendala terkait permohonan rekom dapat dikomunikasikan dengan kami. Untuk pendirian yayasan, karena syaratnya kan yayasan atau perorangan. Biasanya kalau yayasan mahal dan sebagainya, kan gitu ya. Karena sekarang kan mendirikan yayasan kan juga tidak murah. Untuk pendirian yayasan jika dirasa mahal dapat bergabung dengan yayasan yang dikelola oleh TPPKK Kota Malang, yaitu Yayasan Pendidikan Indonesia Bermartabat YPIB. Insan, mohon maaf, Insan ya, bermartabat ya. Yayasan Pendidikan Insan Bermartabat nih. Seperti yang sudah masuk di dalam yayasan itu sebanyak 156 pos PAUD itu sudah masuk. Ini murah Bu, nggak usah pakai dana. Atau monggo kalau mau mendirikan yayasan juga boleh. Lembaga semua kemudian ini setelah kelengkapannya terpenuhi baru mendaftar ke DPM PTSP. Nyun sewu karena tadi juga disampaikan bahwa PAUD Pelangi ini Pelati Melati ini PAUD Melati ini nyun sewu. Iya. Kan habis Melati kan harus Pelangi biar warna-warni. Karena di sana ada tahu campur, ada rawon ya. Ya. Nyun sewu termasuk pendidiknya Bapak monggo SMA, tapi ya minimal harus sudah lulus kursus untuk PAUD. Kemudian kalau mau S1 ya harus S1 PAUD atau PGTK. Nih, nyun sewu, jangan sarjana hukum untuk mengajari PAUD. Nyun sewu. Nih. Walaupun Bu Dwi ikut demo ya. Nih.
Nggih, mungkin itu Bapak. Jadi monggo, kami nggak pernah menghalangi, kami nggak pernah prinsip, apalagi kalau sudah punya murid dan sebagainya, kasihan anak-anak kita kalau nggak ada legalitasnya. Jadi harus segera monggo kami dikomunikasikan dengan kami, dan pasti kami akan segera turun. Ya, itu ke lapangan, ke Pelangi tadi loh. Jadi, mungkin itu. Terima kasih. Pak Kepala Dinas, gini, itu tadi kan sudah berdiri 2013. Terus mengajukan, belum ada tanggapan pengajuan. Lah jadi ini terus harus gimana ini? Monggo nanti diajukan. Mengajukan lagi, nggak ada tanggapan lagi. Yang penting apa sampun wonten yayasanipun? Ini perorangan. Perorangan juga monggo akan kami layani. Cuma kalau perorangan tadi yang kami sampaikan, pasti dana-dana APBN maupun APBD pun harus ada kesyaratan, syarat dan ketentuan yang berlaku. Nanti kami juga salah kalau asal memberikan. Gitu nggih Pak BKAD. Nggih. Ngaten nggih Pak Bambang nggih. Jelas. Nggih, nyun sewu, matur suwun. Matur nuwun. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Lukman Asrianto, warga Kelurahan Kasin. Monggo. Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota beserta jajarannya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Perkenalkan, kami Lukman Asrianto. Kami kebetulan jadi RW 04 Kelurahan Kasin. Jadi begini Pak, singkatnya di wilayah RW 04 bersebelahan dengan Rumah Sakit RKZ itu padat penduduk. Di sekitar 12 atau 15 tahun kemarin, sebelum saya masih kebetulan warga pribumi, jadi belum menjabat di RW, itu sempat longsor. Jadi sempat longsor di eranya Pak Penny kalau tidak salah. Jadi sempat longsor dan didatangkan perangkat-perangkat besar di sana, Pak. Jadi karena itu gorong-gorong tinggalannya Belanda, satu orang itu bisa masuk gorong-gorong itu, Pak. Jadi ketika longsor akhirnya berdampak ke gorong-gorong tersebut. Kami sudah mengajukan beberapa kali di Musrenbang itu masalah gorong-gorong ini, Pak. Jadi kebetulan kalau tidak salah, seingat saya di 2021 tiap tahun kami mengajukan. Ketika kami dipercaya jadi RW, tiap tahun kami mengajukan. Tapi karena di kelurahan kan pasti ada prioritas-prioritas. Kita berembuk dengan RW yang ada di Kelurahan Kasin, mana yang lebih prioritas. Sampai akhirnya di 2021 kemarin kalau tidak salah, program yang kami ajukan itu terakomodasi. Terakomodasi dalam artian di 2022-nya ada tim dari PU kalau tidak salah, itu survei ke tempat kami. Sebelum survei kami diinformasikan sama Sarprasnya Kelurahan Kasin untuk mengadakan rembuk warga. Karena gorong-gorong ini melibatkan dua RW, RW 04 dan RW 03. Karena gorong-gorongnya ini lintas di Jalan Nusa Kambangan. Jadi kami sempat ngobrol dengan Ketua RW 03, RW 04 dan beberapa warga di sekitar situ. Karena memang ketika bangunan ini didirikan, pasti akan banyak hal yang akan dikorbankan. Karena di lahan-lahan itu sudah banyak dipakai oleh orang-orang warga di sekitar untuk rumah tangga dan usaha seperti itu, Pak. Jadi akhirnya kami rundingan, rapat dengan Sarpras Kelurahan Kasin, dan bersepakat bahwa kita coba seperti apa nanti. Akhirnya datang tim dari PU, survei sampai 2 atau 3 kali, ke tempat kami, didampingi RW 03. Nah setelah itu sampai akhir tahun kami tidak dapat kejelasan, Pak. Program ini jadi apa enggak seperti itu. Jadi akhirnya bertanya-tanya juga kami karena tidak ada informasi yang jelas. Di wilayah RW 03 kemarin ketika kami bertemu juga sebelum itu juga menyampaikan bahwa kayaknya anggarannya tidak cukup, Mas, untuk pembangunan ini, sehingga tidak jadi dilaksanakan. Tapi kami sebagai RW 04 khususnya warga yang bertanya, kami butuh jawaban yang jelas. Kenapa tidak jadi, sehingga kami bisa menyampaikan ke warga khususnya seperti itu. Ketika ada hambatan-hambatan, harapannya kami di RW, karena itu kan memang musrenbang dari bawah ke atas. Jadi harapannya kami bisa dapat
informasi yang jelas, meskipun tidak jadi, tidak ada masalah. Tapi kami dapat informasi yang jelas seperti itu. Itu saja mungkin dari kami. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini bukan Bapeda ya, masuknya ke DPU PRPKP. Monggo Pak Dandung. Matur nuwun Bu Asisten. Sebelum menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Lukman, Pak Wahyudi, kami sampaikan teman-teman sore ini langsung meluncur Jalan Jombang untuk ngecek jalan berlubang. Ya, enggak ada Pak. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukman, ngapunten Pak Lukman, memang benar. Jadi pada tahun 2023 sudah dilakukan survei oleh teman-teman dari tim DPU di PRKP yang kemudian kita lanjutkan dengan melakukan studi kelayakan di sana. Pada saat dilakukan survei, hasil pengamatan dan mitigasi di lokasi kita temui bahwa lokasinya itu kan sudah padat rumah Pak. Padat rumah, kemudian dari mitigasi dilakukan, kalau memang ini dilakukan pembuatan saluran baru, itu biaya besarnya itu bukan untuk pembuatan salurannya, justru dampak dari, karena kalau membuat baru kita tentu akan berdampak pada bangunan-bangunan yang sudah ada. Ini yang menyebabkan biayanya jadi jadi besar. Sehingga dari hasil dari studi kelayakan dan mitigasi resiko yang ada di lapangan, maka apa yang sudah diusulkan melalui Musrenbang dan sudah disetujui Bu Dwi ya pada saat itu tidak jadi atau tidak bisa kita laksanakan. Hanya saja pada saat itu dari DPU PKP kita tidak hanya menyampaikan hanya pada sudah tidak bisa, tapi tetap kita lanjutkan dengan kita lakukan pemeliharaan secara insidentil seperti itu, dan sudah kita lakukan tahun 2022 itu juga kita lakukan pemeliharaan insidentil di saluran drainase tersebut. Kemudian juga itu bahkan sampai berlanjut juga di sana kawasan Kasen sampai di jalan Arif Margono yang menuju sisi sebelah timur di depannya Yamaha tersebut. Jadi kita justru karena pertimbangan terkait dengan properti atau bangunan-bangunan milik masyarakat yang pasti akan terdampak kalau kita lakukan pembuatan saluran yang baru seperti itu. Jadi kenapa ini tidak kita laksanakan, bukan karena kita tidak mau melaksanakan, kita berhitung pada dampak. Jadi pada dampak resiko, utamanya dampak sosial yang lebih luas di sana. Kalau di sana salurannya bisa kita buat dengan lebih maksimal lagi, kita kan malah seneng juga. Cuma ya itulah. Jadi karena di dalam pelaksanaan pembangunan ini kan kita memberikan pelayanan masyarakat, jangan sampai justru pelayanan yang kita berikan ini berdampak yang kurang baik terhadap masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Kita lanjutkan. Pak Jo, warga Kelurahan Sukoharjo, hadir nggak ya? Di sini catatannya nggak hadir, tapi siapa tahu diwakilkan. Hah? Oh, diwakilkan. Nggih, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Malang, Bapak Ibu perangkat daerah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mohon izin Bapak, Ibu, mewakili Ketua LPMK yang berhalangan hadir. Saya Sekretaris LPMK Sukoharjo. Seperti rekan-rekan di Gading Kasri, pertanyaan pertama tadi yaitu usulan perbaikan jalan berlubang, Ibu. Perkenalkan, nama saya Didit dari LPMK Kelurahan Sukoharjo. Nggih. Saya lanjutkan Ibu nggih. Usulan perbaikan jalan berlubang di wilayah Kelurahan Sukoharjo ini terdiri dari dua titik. Dua titik ini yang agak lebar lubangnya. Yang pertama titiknya di Jalan Jainul Arifin, utamanya depan toko Altara, Busana Muslim Nikoh Pak. Terus yang kedua di area Pasar Besar,
karena mengingat di area tersebut merupakan akses, aktivitas, dan jalur padat lalu lintas kendaraan untuk penopang perekonomian warga, utamanya juga khususnya warga Kota Malang. Maka dengan ini dalam kesempatan yang berbaik ini kami sampaikan pertegas kembali, mohon kiranya dari Dinas PUPR PKP bisa menindaklanjuti, karena ada beberapa titik, namun yang kami sampaikan ini 2 titik yang agak lebar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dalam kesempatan ini juga kami sertakan Bu, kami aturkan untuk dokumennya ini sebagai pertimbangan. Mungkin itu saja Bapak yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi Pradana dari Kelurahan Samaan. Ini juga nggak hadir ya, tapi diwakilkan ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk semua. Bapak, saya Andre dari LPMK Samaan. Sebenarnya ingin menyampaikan beberapa banyak hal yang ingin kami sampaikan. Tapi karena ada keterbatasan, kami menyampaikan ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Ini terkait masalah luapan air, Bapak, yang terjadi di wilayah kita di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gang 1, wilayah RW 2, di dekatnya Mie Bakar Celaket, Bapak. Ya, di sini setiap hujan deras itu selalu terjadi luapan air, Pak, di gorong-gorong itu bisa sampai sebeti sampai selutut kadang, Pak. Dan memang dari kelurahan itu sempat ada giat, Pak, giat gas itu di mana kita sudah melakukan untuk pengangkutan sedimen yang dibantu oleh dari pihak DLH untuk pengangkutannya, dan kami pula dari Pokmas Samaan juga sudah membuat biopori, Bapak, di wilayah untuk mengurangi resapan tersebut. Namun luapan itu terjadi setiap hujan deras, Pak, mungkin karena elevasinya. Dan kita juga dalam kegiatan pembangunan juga di gorong-gorong kita kerjakan juga, Pak. Jadi untuk mengurangi genangan yang terjadi di wilayahnya. Namun kami merasa ada beberapa hal, Pak, yang ketika waktu hujan lebat ini, deras ini, luapan itu selalu terjadi, Pak. Dan kami juga sudah kemarin dapat bantuan dari PUPR terkait pembenahan gorong-gorong, Pak, berupa Yudit di lokasi, Bapak. Terima kasih Pak Dandung. Itu memang sudah sedikit, Pak, mengurangi. Namun kami butuh solusi, Pak. Kalau dari kami menginginkan sebenarnya ada pompa air, Pak. Kalaupun itu terjadi ketika hujan deras. Soalnya kalau ketika hujan deras luapannya itu meluber kemana-mana, Ibu. Mohon izin. Terus karena di wilayah tersebut memang kami butuh untuk pengerukan juga, Pak, karena wilayah juga agak elevasinya turun, Bapak. Dan untuk poin yang kedua yaitu terkait grill di mana terletak di Jalan Sukapura sampai depan Puskesmas Rampal Celaket. Di sini kemarin kita sudah dapatkan pengaspalan. Terima kasih Pak Dandung juga. Pengaspalan, namun Pak, di grill-grillnya itu kondisinya merasa ada di bawah, Pak. Jadi otomatis kita perlu pengangkatan grill karena kedalamannya grill itu kemarin sudah kita ukur, kemarin kita sudah koordinasi dengan LPMK-nya Rampal Celaket, itu kedalamannya hampir 10 cm, Pak, karena membahayakan untuk warga sekitar yang naik sepeda motor. Seperti itu juga, dan kita mohon bantuannya Bapak terkait Sungai Kaliwangan yang di Jalan Jaksa Agung Suprapto, yang di rumah Jaksa Agung itu, Pak, kita mungkin butuh pengerukan sedimen itu, Bapak. Gitu aja, Bapak. Terima kasih. Monggo Pak Kadang Pancoro, warga Kelurahan Bareng atau wakilnya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu dari LPMK Bidang Lingkungan Kelurahan Bareng, juga relawan bencana Kecamatan Klojen. Mohon izin, banyak hal yang kami sampaikan khusus untuk Bareng dulu. Karena Bareng yang kita punya adalah sungai, Bapak. Sungai kecil yang ada di masuk pemukiman. Ini
poin 1 yang perlu kami sampaikan bahwasanya problem lama Pak yang di Bareng Raya 2G, tepatnya 4 RT 2 RW Bapak. Jadi RT 1, RT 2, RT 1, RT 14, RW 8, RT 1, RT 2, RW 7 Kelurahan Bareng. Itu yang tidak menjadi rahasia itu adalah buangan dari Ijen Nirwana Bapak. Buangan dari Ijen Nirwana yang hingga saat ini juga belum terselesaikan. Menurut informasi yang kami dapat dari pengurus lingkungan yang ada di RW 9 Ijen Nirwana, bahasanya panjang 1 km, lebar 5 meter, ketinggian 5 meter itu belum masuk di laporan ke pemerintah. Mungkin itu yang kami dapatkan infonya dari pengurus wilayah. Juga kami yang mewakili dari relawan Tangguh Kecamatan juga kelurahan Bapak. Ini sering-sering kami ini gremeng-gremeng Bapak. Ini yang sampai saat ini kami ini punya problem, bukan problem sebenarnya, bukan iri juga bagaimana. Bahasanya tetap kita adalah relawan. Bahasanya kita tetap ada relawan. Itu apakah mungkin ini kami mewakili Bapak, mohon izin mewakili dari rekan-rekan, bukan apa yang lain-lain Bapak, tapi istilahnya cuman BPJS Ketenagakerjaan aja, untuk apa istilahnya jaminan untuk kami. Sebenarnya itu kami juga tidak terlalu berharap karena kami juga walaupun relawan kami bekerja, namun dalam kami menjalankan aktivitas atau pas tugas itu kan kita tidak tahu, jadi kita tidak tahu apa namanya musibah, walaupun kita sudah dibekali dengan APD, tapi kan yang namanya musibah kita juga tidak mengharap dan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Dan tadi sempat nun sewu Bapak Gading Kasri ya. ini sebenarnya saya mau sampaikan, pernah pas rapat LPMK itu kami singgung, kita saling ketawa Pak. Soalnya buangan dari Gading Kasri berdampak ke Bareng RW 3. Ke RW 3 yang Bapak pernah berkunjung ke sana Pak waktu bersih sungai. Itu berdampaknya ke situ. Sebelum pembuangan yang ada di sungai yang ada di wilayah Gading Kasri yang melintas di Pulau Sari dikembalikan fungsinya, itu aman Bapak. Tapi setelah dikembalikan fungsinya itu 2 tahun terakhir ini berdampak pada warga kami Pak, yang saat ini di RW 3 itu longsoran sudah kami mitigasi, panjang ke arah barat itu sudah hampir 15 meter dan itu berdampak ke rumah warga Bapak, berdampak ke rumah warga. Itu mohon untuk Bapak Kepala Dinas bisa survei lagi ke sana. Harapan kami tetap yang di RW 8, RW 7 kita atau kami juga manusia Pak, butuh perlindungan. Walaupun kami warga situ tapi kami tetap manusia yang butuh perlindungan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, berikutnya masih ada itu, sekalian aja PUPR PKP. Pak Muharyadi, Rampal Selaket, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rampal Selaket hanya ingin menanyakan mengenai prosesi pengajuan. Kami mengajukan plengsengan, perbaikan plengsengan di RW 3. Itu wilayahnya perbatasan dengan Blimbing. Cuman kami pernah mengajukan karena plengsengan di situ sudah hancur, bahkan kebetulan kemarin yang terjadi bencana itu yang daerah Musi itu yang sampai kegerus sampai 1 rumah hilang itu. Pengajuan kami mulai tahun 2012 Bapak. Jadi hanya disurvei dan kemudian kemarin itu ada semacam itu wilayahnya ranahnya provinsi. Nah, jadi kami ini bingung untuk pengajuan
perbaikan apa namanya plengsengan itu harus kemana? Yaitu karena mulai tahun 2012 sepanjang musren pasti kami usulkan itu. Nah itu terkait dengan domisili warga, karena warga sendiri kan setahunnya kita hidup di Malang. Masalah itu nanti terkait dengan pengajuannya harus provinsi, kita juga tidak tahu harus kemana, seperti itu Bapak. Jadi mungkin itu aja yang kami sampaikan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Diki. Pertama terkait dengan Jalan Belubang, ini tetap menjadi atensi dan perhatian dari Bapak Wali Kota, dari kita semuanya, khususnya untuk wilayah Kecamatan Klojen, Gading Kasri. Beberapa kemarin yang sudah kita lakukan eksekusi atau penanganan terkait dengan informasi dari masyarakat, kita di Jalan Gede, Jalan Bondowoso, Wilis dan Jagung Suprapto. Kemudian seperti yang kami sampaikan, dalam minggu-minggu ini kita akan lakukan penanganan di Jalan Zainul Arifin. Terima kasih sekalian, termasuk di seputaran Pasar Besar nanti akan kita lakukan eksekusi bersamaan dengan penanganan di Jalan Zainul Arifin. Kemudian Jalan Agus Salim, Monsinyur Sugio Pranoto sama Hasim Asari, termasuk di Jalan Jombang ini teman-teman tadi laporan kok tidak menemukan itu loh Bu. Saya pikir, lah ya saya suruh mampir ke rumah Bu Asisten saya gitu kan biar jelas nanti. Teman-teman saat ini sudah di lapangan Bapak. Kemudian kalau keluhan penanganan melalui penambalan jalan berlubang menjadikan jalan itu tidak rata, memang iya Pak, mohon maaf. Karena kalau kita ratakan, kita preskan, antara tambalan dengan yang lama sambungan itu tidak akan pernah rapat, sehingga justru ada rembesan yang masuk ini justru malah akan cepat merusak, sehingga nutupnya itu harus melebihi dari yang berlubang. Konsekuensinya memang harus agak naik sedikit ke sana itu. Jadi ya harapannya nanti kalau pengen apa Pak, kalau pengen roto semua ya kita lakukan overlay seperti itu. Tapi kembali lagi mudah-mudahan pemerintah Kota Malang diberikan rezeki anggaran yang cukup untuk penanganan jalan berlubang seperti itu. Kemudian terkait dengan gorong-gorong di Jalan Jagung Suprapto di Gang 1 maupun di Gang 2 nggih. Kemarin sudah disurvei sama teman-teman lagi Pak. Jadi dari survei teman-teman diketahui tingkat sedimentasinya sudah 80% Pak. Jadi sisa-sisanya itu, sisa drainase hanya 20%. Ini memang perlu segera harus kita lakukan kita lakukan normalisasi melalui pengerukan. Namun dalam hal ini justru kami mengajak mungkin Pak Lurah Rampal Celaget, mari nanti bersama-sama dengan warga kita adakan kerja bakti bersama. Kami dukung dari pemerintah Kota Malang, baik dari DPU PRPKP dengan Satgasnya, kemudian dari teman-teman DLH untuk pengangkutan sampahnya di sana. Kita bersama-sama bergotong royong membersihkan saluran yang ada di tengah kita. Kalau tahun kemarin Bu, Bapak izin, tahun kemarin kita lakukan juga di sana. Cuma konsepnya pada saat itu masih ada rezeki Pak. Jadi padat karya kan ada rezeki di sana. Namun di tahun ini kita tidak ada alokasi kegiatan untuk itu. Jadi kami mohon bantuan nanti dari Pak Camat, Pak Lurah mungkin bersama dengan RT RW mari kita bersama-sama kita lakukan penanganan mumpung Senyampang ini masih di musim kemarau sehingga hasilnya nanti bisa lebih maksimal. Ini kok Pak nggih. Kemudian untuk yang di wilayah Bareng, Pak, kemarin teman-teman juga langsung ke sana. Survei ke sana, kita juga flashback kembali ke belakang. Jadi status saluran atau status sungai yang masuk melalui di perumahan Ijer Nirwana itu statusnya adalah saluran irigasi yang menjadi kewenangan dari Dinas SDA Provinsi Jawa Timur di sana. Memang pernah ada usulan untuk membuat embung atau membuat busem di sana, lahannya ada di dalam kawasan perumahan Ijen Nirwana, namun lahan tersebut masih menjadi hak milik dari pengembang. Kita juga belum tahu
lahan yang diusulkan pada saat itu statusnya PSU atau bukan, tapi yang jelas itu lahan dari Perumahan Ijen Nirwana, dan kemudian ada usulan juga untuk mengalihkan atau pembuatan embung itu di lapangan halilintar. DPU PRPKP juga dengan Dinas SDA Provinsi Jawa Timur sudah pernah melaksanakan survei, dan dari survei diidentifikasikan bahwa lahan tersebut juga hak milik perseorangan. Ini yang menyulitkan kami karena lokasi yang diusulkan, lokasi yang akan kita buat sarana untuk penanganan banjir atau genangan ini masih belum menjadi kewenangan atau belum menjadi milik pemerintah Kota Malang ini. Kemudian juga ya sama juga masih ada sebagian sekitar 1 kiloan atau 500 meter itu ya. Jadi yang sempadan sungainya itu belum ada plengsengannya. Jadi kami juga sudah pernah koordinasi dan menyampaikan permohonan kepada Dinas SDA Provinsi Jawa Timur. Namun demikian mungkin dengan adanya program ngumbi ini nanti kami akan tindak lanjuti, paling tidak mengingatkan Dinas SDA Provinsi Jawa Timur atas kepentingan masyarakat ini. Kemudian untuk yang di Rampal Celaket di sana teman-teman juga sudah melakukan survei juga kemarin, dan status saluran ini merupakan saluran irigasi Sengkaling Kiri, Bapak. Yang ini menjadi kewenangan dari Dinas SDA Provinsi Jawa Timur. Memang yang merasakan dampaknya itu adalah kita sebagai warga Kota Malang, namun demikian kita tetap di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita itu kita berbasis pada kewenangan yang ada pada kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu justru melanggar atau melampaui dari kewenangan yang ada pada kita. Tapi tetap kita perhatikan ini akan sama dengan nanti mungkin barengan dengan yang di Ijen Nirwana, akan kita tindak lanjuti dengan koordinasi lebih lanjut dan menyampaikan kepada Dinas SDA Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan segera mendapatkan tanggapan atas permasalahan yang terjadi. Terima kasih. Grill akan kami perhatikan. Paling lambat besok teman-teman akan ke lokasi. Pokoknya Pak Dandung ini jos memang. Masih kurang 4 Bapak. Monggo dari Bu Indiati, Kelurahan Rampal Celaket. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wahyu Hidayat MM selaku Bapak PJ Wali Kota Malang beserta jajarannya, dan Bapak saya Bapak Heri Sunarko selaku Bapak Camat Klojen yang saya cintai, beserta Bu Camat dan Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta Bapak Lurah Sekecamatan Klojen. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa bertatap muka dengan Bapak PJ Wali Kota yang selama ini sudah saya nanti-nantikan. Matur nuwun, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Putri Sugeng Sonten yang selama ini sudah membantu Karangwerda. Perkenalkan, saya Indiati selaku Ketua Forum Kerjasama Karangwerda Kecamatan Klojen. Untuk sore hari ini tidak banyak yang saya sampaikan Bapak, hanya 2 saja. Soalnya waktunya tidak cukup kalau banyak. Mohon maaf, yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah mengenai UMKM dari Karangwerda. Alhamdulillah untuk Kecamatan Klojen, lansianya tuh alhamdulillah banyak yang produktif. Dan semuanya tuh sehat Bapak. Kenapa saya katakan sehat? Karena beliau masih bisa berproduksi, beraktivitas. Dan nyun sewu, lansianya kadang-kadang itu maksudnya Pak Dr. Kusnul, terima kasih. Alhamdulillah, jadi banyak yang membuat rajut, kemudian membuat minuman,
Kemudian banyak yang ada catering meskipun kecil-kecilan. Namun yang perlu saya tanyakan Bapak, mohon bantuannya bagaimana dengan hasil lansia ini tadi bisa untuk dikembangkan. Karena dari lansia-lansia ini selalu sambatnya, wis nggawe jamu, wis nggawe kripe, arep tak dol nang ndi ya Bu Muhtar, begitu. Cobalah insya Allah nanti pasti ada jalannya. Karena doanya lansia itu mabrur loh Pak. Insya Allah masih produktif ya Pak. Jadi saya mohon bantuannya Bapak untuk bahagianya lansia. Soalnya kadang-kadang mereka cuma hidup berdua. Karena putra-putranya semua sudah mentas. Dan mereka masih tidak mau berpangku tangan Bapak. Jadi tetap berkreatif itu. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan mengenai kantor kesekretariatan lansia. Jadi ada di 11 kelurahan ini beberapa kelurahan yang belum mempunyai kantor kesekretariatan lansia. Itu yang perlu saya sampaikan sehingga nanti kalau ada giat itu lansia itu bisa bekerja sendiri di kantor yang sudah disediakan. Harapan saya Bapak untuk kantor kesekretariatan ini tidak usah yang lebar-lebar, sedikit namun lengkap. Mumpung ketemu Bapak PJ Bapak. Jadi meskipun kecil kantornya tapi yang lengkap ya Pak. Contoh seperti di Kelurahan Kauman, yang pernah saya ke sana tuh kantornya bagus Pak dan sudah dilengkapi. Tepuk tangan untuk Bapak Lurah Kauman. Jadi untuk yang belum, saya mohon bantuannya agar bisa sama seperti kelurahan-kelurahan yang lain. Itu harapan saya seperti itu. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan Bapak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Indiati. Terima kasih, selamat sore yang saya hormati Pak Wali Kota. Dan yang saya hormati para emak-emak. Kan emak-emak semua ini. Saya tuh kalau disambati lansia ini nggak bisa menolak. Karena doanya lansia itu mabrur. Jadi harus direalisasikan. Tapi kalau ngomong produksi biasanya bapak-bapak yang suka Bu. Terima kasih dari UMKM yang dari Bu Indiati yang foto model itu ya. Ibu Indayati Sutomo ya. Dari UMKM-nya Ibu Indayati nanti kami sudah kerjasama dengan hotel dan restoran Bu. Sudah kerjasama dengan hotel dan restoran untuk hasil UMKM-nya. Di setiap kelurahan kami sudah punya sahabat UMKM, itu Bu Tino itu ada. Kemudian bisa, yang penting UMKM-nya nanti sudah punya izin. NIB, merek, kemudian halal, nanti semua gratis Bu. Silakan didaftarkan di Diskopindak, nanti izinnya kita siapkan. Dan juga hasil produknya nanti kita himpun. Kalau memang nanti buat jamu galian singset, nah itu nanti harus ada izin IPRT-nya. Kalau sudah punya izin, nanti nyoba kami arahkan ke restoran atau mungkin hotel yang sudah kerjasama dengan pemerintah kota. Pak Wali mohon izin. Ada beberapa kayak di Grand Mercure semua ada pojok UMKM di setiap hotel, juga restoran nanti kita arahkan ke sana Bu. Sehingga keraguan Ibu Indiati nanti nggak usah dipikirkan. Nanti kalau sudah produksi bisa kita ambil asalkan makanannya enak. Kalau hari ini dimasak besok sudah melempem, lah ini susah. Nanti nggak bisa produksi lagi produksi UMKM-nya. Makanya nanti bisa kita arahkan ke sana. Di kelurahan ada sahabat UMKM bisa didaftarkan di sana. Kalau belum punya izin kita siapkan izinnya. Sementara itu Pak Wali mohon izin. Yang lain enggak usah ya. Jawaban yang lain nanti kan cuma satu aja ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya dari Pak Rudi Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewu Pak PJ Wali Kota, agar tidak Pak Dandung terus, memang kami memilih yang bukan sarana prasarana Pak. Oke. Ada dua hal Pak yang saya kemarin tentunya menangkap apa yang sudah disampaikan teman-teman di bawah. Masalah di Jalan Bandung, ini ada di RW 2 Kelurahan Penanggungan, dan Jalan Cianjur di RW 4 Kelurahan Penanggungan. Nah yang di Jalan Bandung ini sebetulnya masalah yang sudah lama sebetulnya. Jadi di Jalan Bandung itu Pak, ada 4 sekolah di sisi sebelah selatan, mulai MAN 2 Kota Malang, ada TSN 1, Min 1, dan satu lagi TKBA Restu. Itu di Jalan Bandung sebelah selatan. Di sebelah utara sekarang banyak kafe. Nah, pada saat pulang sekolah Pak, pada saat jadwal pulang sekolah, terutama siang atau sore, itu pasti terjadi kemacetan. Ini seingat saya sudah pernah ada dialog dulu dengan pihak sekolah, tapi nampaknya sampai saat ini kok belum terpecahkan. Artinya kemacetan itu masih terjadi. Yang alasan atau penyebab utamanya sebetulnya karena penjemput anak-anak itu berhenti di depan pintu keluar sekolah, yang ya notabene pasti akan mengurangi jalur yang bisa dilewati oleh pengguna jalan yang lain. Ditambah lagi sebetulnya ini para penjemput ini tidak hanya berada di Jalan Bandung, tapi juga masuk ke jalan yang ada di dekatnya, ada Jalan Banten, ada Jalan Tangerang, sehingga warga yang kebetulan rumahnya kemudian di depannya itu, loh ini siapa yang parkir di sini, ini juga terganggu. Jadi Jalan Bandung kemudian ada Jalan Banten, Tangerang di sekitar sana Pak. Jadi mohon mungkin ini juga perlu koordinasi dengan pihak sekolah agar kemacetan itu bisa ya dihindari begitu. Kemudian yang kedua ini masalah sampah Pak, sampah yang ada di Jalan Cianjur, maksud saya TPS, tempat pembuangan sampah gitu. Tempat pembuangan sampah di Jalan Cianjur. Ini tepatnya di sebelah utara Taman Makam Pahlawan Suropati. Jadi laporan dari warga, dan saya juga tahu karena tidak terlalu jauh dari sana Pak tinggalnya, ini kondisinya sudah mungkin bisa dikatakan sangat memprihatinkan, karena mungkin jarak puluhan meter itu aromanya sudah sangat terasa Pak. Berapa puluh meter Pak Kunchoro? Berapa kira-kira? 100 meter. Nah, itu Pak Kunchoro tinggal di dekat TPS-nya Pak. Nah kebetulan juga di Jalan Cianjur rencananya ini akan ada pasar agribisnis kalau tidak salah, yang ditempatkan di bekasnya playground. Ini yang kami tahu selama ini, sehingga tentu ini perlu disikapi karena tentu akan sangat mengganggu apabila dibiarkan seperti saat ini kondisinya Pak. Jadi mohon perhatian dari Pak PJ atau dinas terkait. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Zulfian Arif dari Kauman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak PJ, ini sebetulnya bukan laporan tapi keluhan masyarakat Pak. Jadi laporan dari masyarakat ada 2, itu mengenai rombong dan tempat sampah. Jadi yang pertama itu ada rombong di sekolahan SD Atarogi, Jalan Adirma Suryani, Atarogi yang laki-laki. Itu ada rombong yang sudah sebetulnya yang punya itu sudah meninggal, tapi dialihkan ke orang lain. Jadi kemarin
satpamnya Ataroki itu ke Pak RW 4, kemudian Pak RW 4 pas ketemu saya omong-omong gitu. Jadi rombong itu sekarang itu kelihatan kumuh dan sama warga atau istilahnya orang-orang di situ itu dibuat untuk buang air kecil, Pak. Jadi kotor, kemudian kalau malam juga ada atau sore itu ada orang-orang yang di situ itu tempat ngomong-ngomong tempat anu. Jadi murid-murid itu kan kelihatan apa namanya kalau bau kan ya juga mempengaruhi dari murid juga keindahan dari sekolah Ataroki itu menginginkan supaya itu dipindahkan atau gimana gitu, ditangani lah gitu ya Pak ya. Tapi saya juga takut ini apa namanya melaporkan ini nanti masuk televisi saya yang yang kedua tempat sampah di MOG Pak. Jadi yang jalan tenis itu kan ada tempat sampah-sampah punyanya MOG. Itu memang sebetulnya sih tempat sampah itu kan memang punyanya MOG Pak ya. Tapi sama pemulung Pak atau argopil ya katakan itu dieker-eker Pak. Dibuka-buka akhirnya ya itu kan ada sampah makanan Pak, kemudian ada sampah kardus, kemudian ada sampah yang pokoknya punya MOG itu dieker-eker. Jadi dibukai, kemudian kadang-kadang untuk pembersihan juga lama. Itu menimbulkan bau. Jadi apa air yang ada di kresek itu kan airnya mengalir ke jalan raya. Itu menimbulkan bau. Masyarakat sekitar itu merasa agak terganggu, Pak. Mohon maaf ya, pihak MOG, saya ini cuma melaporkan dari informasi masyarakat. Gitu, nggih, yang tadi televisi mohon maaf, saya ini cuma perpanjangan kata saja dari masyarakat. Itu aja Bapak Wali Kota, cuma dua aja persoalan yang ya ini sekitarnya menyita dari apa masyarakat, menimbulkan sedikit gangguan lah gitu Pak WC. Anjir, matur nuwun Pak Camat, saya diamankan oleh Pak Camat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Zul. Nggih, monggo dari Dishub. Izin Bapak Pak Wijaya, kebetulan ada keperluan lain, jadi ini Pak Sekretaris. Monggo Pak Sekdishub. Terima kasih Bapak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu. Siap. Terkait kemacetan yang di Jalan Bandung yang disampaikan oleh Pak Rudi Kurniawan, memang betul ini terjadi setiap pagi, siang, terutama pulang, malam kalau pas nongkrong. Jadi mulai deretan TK Restu, kemudian yang SD, Min, Man, masjid, sisi baliknya itu full cafe, terus kemudian ada lagi bimbingan belajar, dua-duanya itu memang setiap hari memang fenomena seperti itu, kecuali mungkin Sabtu sama Minggu. Jadi kami akan berkoordinasi lagi Bapak dengan pihak sekolah, itu nanti akan kita intenskan terkait para penjemput. Soalnya kalau kita perhatikan juga yang jemput itu juga belum jamnya pulang itu sudah banyak nongkrong Pak. Mungkin arisan juga kita nggak tahu Pak ini Pak, ibu-ibunya ini. Sudah banyak yang standby, jadi dari pengamatan teman-teman itu sebelum jam pulang itu mobilnya udah banyak Bapak. Gitu. Itu nanti akan kita lakukan lebih intens lagi, kemudian akan kita aktifkan lagi rekan-rekan untuk pengaturan di lapangan Bapak. Baik, demikian Bapak yang disampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya Pak KDLH. Izin Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana ngombe hari ini berbeda ya dari ngombe yang biasa-biasanya. Ini menunjukkan semangat teman-teman ini
menjawab positif apa yang telah menjadikan agenda kegiatan ngombe-ngombe baik yang sebelumnya dan yang saat ini kita laksanakan. Ada bentuk komunikasi yang memang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah Kota Malang. Terima kasih agenda ini Pak PJ, ini tepuk tangan dulu buat Pak PJ Wali Kota. Izin Bapak menindaklanjuti apa yang telah menjadikan keluhan masyarakat, walaupun keluhan itu harus ada Bu sebagai upaya komunikasi tentunya. Maka kami melakukan beberapa pelaksanaan investigasi daripada apa yang telah menjadikan keluhan dari teman-teman RW 4 untuk TPS Cianjur. Memang persoalan ini sebetulnya bukan terjadi hanya saja di TPS Cianjur, tetapi juga ada di TPS-TPS yang lainnya, mengingat ada jadwal pengangkutan Bapak yang memang dilakukan teman-teman dari Dela khususnya untuk menangani dan mengangkut persampahan di semua TPS-TPS Kota Malang. Sehingga yang terjadi adalah pembuangan yang dilakukan teman-teman baik itu penggerobak di lingkungan itu di luar jadwal pengangkutan, sehingga kesannya tidak ada penanganan dan pengangkutan masih bisa dikatakan belum maksimal. Secara jangka pendek Dela sudah melakukan upaya koordinasi baik dengan teman-teman di RT dan di RW untuk memberitahu serta berkoordinasi terkait dengan jadwal pengangkutan ini dan bagaimana menangani persoalan penggerobak untuk penanganan jangka pendeknya. Jangka panjangnya kami sudah melakukan suatu konsep perencanaan Bapak terkait dengan adanya perlunya sarana prasarana khusus pendukung di TPS Cianjur berupa pagar pengamanan dan kemudian ada penambahan luasan bak penampungan lindi, sehingga bau yang disebabkan oleh limbah cair dari sampah ini otomatis nanti bisa agak sedikit bisa terkurangi, karena sumber baunya sebetulnya bukan dari sampahnya tapi adalah dari limbah sampah cairnya Pak, atau biasa kita sebut dengan lindi. Itu yang terkait dengan masalah penanganan di TPS Cianjur. Untuk yang persoalan terkait dengan keluhan pada tempat sampah yang di MOG ini perlu kami sampaikan secara besaran hampir kurang lebih sama Pak di TPS Cianjur dengan di MOG sendiri. Tiap harinya ada 2 ritasi memang yang dilakukan untuk upaya penanganan dan pengangkutan atau kurang lebih sekitar 10 ton. Yang di MOG sendiri kami juga sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman manajemen di MOG sendiri, karena pengangkutan sampah di MOG ini menggunakan pengangkutan swasta Bapak. Jadi tidak dilakukan oleh teman-teman Dela, namun MOG sendiri juga sudah berkontribusi terkait dengan retribusi persampahannya, walaupun memang secara penanganan sudah kita sampaikan kepada manajemen MOG untuk lebih bagus di dalam packagingnya, sehingga tidak membawa dampak dan upaya. Namun betul yang disampaikan oleh Bapak habitnya teman-teman yang pengepul-pengepul ini Pak, atau yang bisa dibilang apa Mas, ergobel ini memang suka eker-eker Pak. Jadi barang sudah dikemuli, dikemas dengan baik, ditutup dengan rapi, dieker-eker. Nah jadi sehingga menimbulkan persoalan-persoalan. Namun begitu kami dari Dela sendiri juga sudah menyampaikan terkait dengan koordinasi kami dari teman-teman Dela kepada manajemen yang ada di MOG untuk melakukan upaya juga, termasuk di dalamnya adalah pengawasan, sehingga apa yang telah menjadikan salah satu bahan solutif memang secara jangka pendeknya nanti bisa terlaksana dengan baik, sehingga tidak memunculkan keluhan-keluhan lagi kepada warga sekitar khususnya. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan Bapak. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir monggo Pak Satpol PP, Pak Kasatpol PP, gonggongnya ini. Biasanya kalau Pak Heru berdiri, gitu teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak PJ Wali Kota, semua kepala perangkat daerah yang hadir, Pak Lurah, Pak Camat, dan khusus masyarakat Klojen. Ini reuni Pak, ya reuni. Untuk khusus Mas Arif, terima kasih Mas Arif. Tadi malam tim kami sudah turun dan memang kita mencari pemiliknya.
Kalau prinsip kami, kalau yang melanggar perda itu melanggar perda 2 tahun 2012, ya itu kalau rombong itu gampang kalau saya. Kalau pemilik ketemu silahkan dibongkar sendiri. Kalau dibongkar sendiri berarti utuh, bisa digunakan yang lain. Tapi kalau udah Satpol PP nggak ada barang yang utuh kan gitu ya. Jadi direncanakan minggu depan Pak Mustaqim, ya Pak Muji, ya, kita melakukan penertiban Pak, tidak hanya di sini Pak, ada beberapa titik yang kita lakukan. Jadi saya minta tolong Pak Arif, datanya pemiliknya monggo disampaikan Pak Mustaqim di belakang, nanti biar timnya Pak Mustaqim yang mendekati, biar secara persuasif itu bisa dihimbau untuk dibongkar sendiri Bapak. Kalau dibongkar Satpol PP nggak ada barang yang utuh Pak. Nah ini, dan langsung masuk ke gudang Pak, jadi BB, barang bukti. Nah ini kan kasihan, itu juga ada harganya ya gitu ya. Kemudian tadi Mas Arif nggak nyebutkan, sebenarnya saya tunggu itu yang di Jalan Hasyim Asyari atau di Jalan SD Kauman 1 Pak Camat. Karena kami mencoba untuk mengedukasi, boleh berjualan, kata Pak Kadis Kopindak, tidak melarang orang berjualan, hanya tempatnya yang dilarang. Nah, itu yang di jalan itu ya, itu nanti saya minta tolong ya, kalau sudah selesai jualan ya direngkesi, jangan ditinggal di trotoar. Kalau ditinggal trotoar otomatis tim kami yang ngambil. Kalau tim ngambil kena pasal, sidang tepiring kan gitu ya. Tolong dihimbau yang jualan silahkan. Tadi sampaikan Pak Eko, silahkan berjualan, tempatnya. Itu yang kalau sudah selesai jualan ya diringkes dibawa pulang. Jangan ditinggal di trotoar. Tapi khusus yang rombong nanti timnya Pak Mustaqim akan turun Pak Arif nggih. Hanya datanya pun jenengan kita lindungi. Yang penting datanya masukkan Pak Mustaqim, nanti timnya Pak Mustaqim yang turun Bapak. Nggih, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk mempersingkat waktu, mohon arahan Bapak terhadap permasalahan-permasalahan yang ada ini. Mohon izin. Lebih dekat supaya, karena kalau lebih dekat itu kan lebih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belum sore ya, belum. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Bu As yang jadi moderatori, Bu As 2, Pak Ibu Bapak Kepala OPD, Bu As 3, Bu As 1, kemudian Pak Camat, Pak Dan Ramil, Ibu Bapak Lurah, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, kemudian Ibu Bapak sekalian, ini LPMD lengkap ya dari semua ini. Memang Pak Camat sudah merintah sepertinya untuk Ibu Bapak Lurah menyertakan LPMD. LPMK, sorry. Kalau di kabupaten kan LPMD, kalau di ini kan LPMK, jadi kelurahan ya. Beda K dengan D kan sedikit aja kan gitu ya. Iya. Kemudian Ibu Bapak sekalian yang tadi sudah menyampaikan, termasuk juga dari Ijen gereja Jowo Legend. Oh Legend, oh ya Jowo Legend. Kemudian juga dari gereja Ijen dengan kayu tangan ya. Ya, ini matur nuwun sudah hadir. Terus yang mewakili PCNU juga ini. Ini lengkap kita hari ini, dan sebagaimana biasa tadi sudah disampaikan bahwa hari ini adalah yang ke-8 ngombe, dan sebagaimana Ibu Bapak ketahui terkait dengan ngombe ini adalah kita memberikan satu media untuk bisa memberikan satu hubungan yang baik ya. Selama ini hubungan baik, hanya selama ini ada miskomunikasi yang kurang ya. Dan
dengan ngombe ini kami berharap ada komunikasi yang lebih baik lagi, ya, yang sebenarnya memang terputus antara program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dengan keinginan dari warga Kota Malang. Dan ini dengan ngombe ini mudah-mudahan juga akan bisa memberikan satu media atau wadah yang akan bisa kita komunikasikan antara pemerintah Kota Malang dengan warga. Dan alhamdulillahnya juga selama ini ada beberapa yang disampaikan dengan ngombe ini itu semua dengan sudah terfasilitasi, dan kami berharap memang ngombe ini bisa menjadikan satu hubungan yang langsung antara kami dengan warga yang memang selama ini sudah menjadi satu keluhan buntu, tidak ada satu solusi. Dan kenapa ini saya fasilitasi, karena kehadiran saya itu dengan semua OPD itu kan bisa memberikan satu keputusan, dan tentunya putusan ini juga akan ditindaklanjuti. Dan kemungkinan-kemungkinan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan ataupun sesuatu yang disampaikan ini belum terfasilitasi, kami tetap akan mencoba untuk mencari solusi. Makanya leading sector terkait dengan ngombe ini adalah dari Diskominfo, ya Pak Kadiskominfo ada, semua yang disampaikan ini tercatat. Tercatat ini memang tadi disampaikan, walaupun ini kita kesannya informal, karena memang saya ingin membuat tidak ada batasan. Saya ingin tidak mau ada kesan bahwa dengan formal ini ada batasan, ada sekat. Kita duduk bersama, kita tadi makan bersama, kita guyon-guyon bersama, sepertinya kan tidak ada batas antara pejabat dengan warga. Ini yang kita fasilitasi. Karena dengan apabila itu terjadi, keinginan-keinginan dari warga semua akan tersampaikan dengan enak, dengan bisa jadi, waduh iki tadi ada iki mau saja nih gak perlu tak sampaikan, tapi tak sampaikan gak apa, akhirnya kan tersampaikan. Karena apabila cuma tersampaikan, kita untuk mencarikan solusi juga akan lebih mudah, karena itu konkret dan tingkat keakurasiannya juga dapat dipertanggungjawabkan. Karena tadi saya kembali bahwa semuanya akan tercatat. Kami harapkan semua jawaban-jawaban dari OPD juga tercatat dan jadi bahan saya untuk bisa menanyakan lagi pada OPD apa wis ditindaklanjuti apa durung dan lain-lain. Itu sebagai bahan saya, karena selama ini mungkin ada usulan-usulan dijawab dengan OPD ABCD, tetapi realisasinya tidak ada. Nah, ini nanti akan jadi bahan saya, dicatat semua, ya Pak Kadiskominfo semua tercatat. Jadi nanti saya akan ngecek kira-kira dari semua jawaban-jawaban tersebut, saya akan satu-satu apa tindak lanjut. Apalagi saat ini juga ada Pak Camat, ada Ibu Bapak Lurah, kita akan tahu sendiri bahwa jawabannya OPD seperti apa, disaksikan oleh penanya-penanya dan warga yang ada di sekitar sini. Jadi mudah-mudahan dengan model fasilitasi yang hal seperti ini, dengan model ngombe ini, ada hal-hal yang selama ini menjadi satu halangan, itu bisa kita selesaikan bersama. Ya, Bapak sekalian saya hormati, tadi mulai dari penanya pertama sampai dengan terakhir, saya cermati, saya juga catat, walaupun Pak Kadiskominfo juga catat, dan saya pahami. Karena beberapa hal sudah langsung tidak lanjut. Terima kasih ya Kepala UPD yang hari ini mungkin langsung tidak lanjuti. Nanti kita akan cek. Ya, kemarin juga pada saat beberapa kali ngombe, beberapa solusi yang harus dilakukan itu semua terlaporkan. Seperti Pak Kadis kemarin itu, oh ya lampu yang ini mati dan tidak, misalkan selama mungkin kemarin, hari ini kita akan tidak lanjuti, sudah tidak lanjuti, tetapi ada hal yang belum bisa diselesaikan sekarang, tapi kemudian besok disegera selesaikan, dikirim fotonya kepada saya, oh ya sudah, berarti ini memang ada tindak lanjutnya. Harapan saya nanti di semua, karena ini bagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat. Kenapa tadi ngombe? Karena memang selama ini masyarakat kan haus, ya haus itu berarti memang harus kita kasih minuman, kita kasih ngombe, ya dengan ngombe itu dahaga bisa terselesaikan, dan apabila dahaga terselesaikan, ya tentunya jadi nyaman, tidak ada permasalahan lagi. Dan memang tadi ada beberapa OPDB menyampaikan bahwa apabila sudah difasilitasi, tolong tetap harus kita jaga, jangan sampai nanti semari diselesaikan, itu kok semari ngajuk nomane, nggak bisa seperti itu, karena ini ada pertanggungjawabannya. Yang dilakukan OPD juga berbasis kinerja.
ada pertanggungjawaban yang dilakukan ya. Walaupun ini ada beberapa terobosan-terobosan karena memang keinginan dan kebutuhan masyarakat. Contoh mungkin sudah lama dan lain-lain itu menjadi satu prioritas. Kenapa tidak bisa terselesaikan? Fungsi koordinasi pun memang dalam rangka penyelesaian itu juga tidak mudah karena banyak hal yang terkait dengan kewenangan dan lain-lain ya. Tapi itu juga merupakan suatu halangan bagi kami, tentu kita koordinasikan. Contoh-contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis PUPR, PKP bahwa ada koordinasi dengan provinsi dan lain-lain, tetap harus kita fasilitasi karena kalau kita langsung kita pun salah. Saya tidak mau ada sesuatu yang betulnya itu kebaikan, tetapi dengan cara yang salah tentu itu akan menjadi salah. Nah itu tetap kita hati-hati, walaupun juga terlambat tapi selesai. Nah seperti itu. Ya contoh beberapa hal yang kita lakukan selama saya menjalankan amanah ini, alhamdulillah dapat kita fasilitasi dengan baik dan diterima oleh masyarakat. Ya contoh ya mungkin ingat ya Bapak Ibu sekalian, 7 tahun nggak selesai, ada 2 wali kota yang menangani, akhirnya kami datang selesai. Ya tahu ya. Terkait dengan di Madiopuro, exit tol itu salah satunya. Kami memang betul kita akan menyelesaikan, tetapi dengan tahapan yang benar. Bukan menjadi cepat-cepatan, tidak. Saya masuk kurang lebih tidak sampai dengan 3 bulan itu selesai. Kan berarti dengan kita dengan cermat. Penyelesaiannya memang oke, masyarakat itu setuju, tapi besok ada masalah lah, itu tidak kita inginkan. Bapak sekalian saya hormati, alhamdulillah tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan memang sudah dijawab ya. Saya rasa mungkin sudah banyak hal yang memang sudah ditindaklanjuti dan disegerakan dan beberapa hal yang memang akan kita evaluasi, kita cek kembali, memang harus seperti itu. Jangan sampai kita menyelesaikan di sini, tapi kita tidak tahu ada data-data yang sebetulnya menjadi bahan kita untuk menyelesaikan suatu kebijakan-kebijakan. Untuk ada bahan untuk kita mencarikan solusi, tetapi tidak lengkap. Nah itu juga tidak kita inginkan. Ya. Nanti terkait dengan PAUD ya Pak, nanti Pak Kadis tetap dikawal ya, karena sudah lama kan itu 2003 itu Pak ya. Dan itu sudah ada mahasiswa, sudah ada siswanya ya, itu ya nanti dilanjuti terus kita kawal. Nanti saya juga akan cek juga pada Pak Kadis terkait dengan rekomendasi ya itu ya nanti terkait legalitasnya ya dari PAUD Melati, bukan Pelangi ya Pak, bukan. Ya, oleh Mawar ya, katanya Melati berduri tadi itu ya, gitu ya. Karena Pak Kadis pendidikan ini kan sering nyanyi lagu-lagu. Biasanya pelangi itu pelangi di matamu dan begitu kan gitu. Nah ini enggak itu ya, ini pelangi di melatimu gitu. Ya. Ya. Wah. Ya. Ya, tapi ya, nanti beberapa hal yang memang belum ini nanti tadi itu sengaja saya minta Bu As2 tadi itu memperkenalkan OPD Kepala Dinas yang hadir supaya Ibu Bapak sekalian pahami bahwa dalam menyelesaikan ini langsung ada Kepala Dinas. Mereka adalah sebagai pengambil keputusan tertinggi di OPD-nya. Apabila ada keputusannya itu diputuskan, masih insya Allah itu akan jalan. Dan saya akan tinggal memantau terkait dengan bagaimana tindak lanjutnya yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak sekalian. Saya kira itu ya Bapak sekalian ya. Ini saya juga masih ada agenda lain, ini saya harus menerima beberapa tamu di Balai Kota dan mudah-mudahan dengan ngombe pada sore hari ini yang ke-8 ya, sudah banyak hal yang diselesaikan dan tentunya kami mohon maaf apabila memang dalam penyampaian dana yang lain ini teman-teman juga banyak seperti itu karena memang kami sengaja kesannya ini kita menyatu, cair, tidak ada kesan bahwa kita ini formal, tidak ada kesan ini pejabat di sini ya, warga di sini, tidak, kita ini menyatu. Seperti saya juga berdiri di sini supaya kita dekat. Karena beberapa kali ngombe kemarin kita banyak ada hal yang sikapnya formal, saya tidak mau. Semua seperti makan dan lain kita menggunakan rombong yang juga menggunakan ya, dari UMKM yang ada di sini. Di bagian juga bagaimana kita memfasilitasi Bu Indi ya. UMKM ada ini UMKM kan dari sekitar, tidak kita menggunakan yang catering dari yang lain, tetapi saya mau dari warga sini. Demikian ya Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tetap sehat, tetap semangat ya, dan Ibu Bapak Lurah tetap ya semangat ya. Terlihat kalau gini kan sangat kelihatan seger-seger ini Ibu Bapak Camat. Apa karena ada dikawal oleh Ibu Tim bergerak PKK gitu ya.
Coba kalau nggak ada Ibu Ketua BKK, guyonannya lebih lagi nih sepertinya. Tadi yang banyak guyon kepala UPD-nya aja ini. Kalau untuk Ibu Bapak Lurah tadi ini saya mikir kok tegang-tegang gitu. Saya lihat, oh ada Ketua Tumbira PKK kelurahannya ini Mas. Guyon ya, guyon. Ya. Saya kira itu matur nuwun, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah. Oh ya, Kota Malangnya ya. Oh ya, supaya apa namanya tetap semangat. Ini udah menjelang sore ya. Jadi kita sembahyang ya. Kota Malang. Kota Malang. Kota Malang. Ya, terima kasih.